Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Ratian Adelina Ramadanti dengan NIM 2019-12-107. Yang kedua, Miftahul Hidayati dengan NIM 2019-12-112. Yang ketiga, Nikan Fakhotul Muna dengan NIM 2019-12-115. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis arus kas. Laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi terkait arus kas keluar untuk suatu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas tersebut merupakan awal maupun akhir siklus operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas ke dalam berbagai aset yang digunakan untuk memperoleh piutang dari penjualan kredit. Siklus operasi selesai ketika proses penagihan kas kembali ke perusahaan, memungkinkan siklus operasi baru untuk memulai. Menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan serta sumber operasi, pembiayaan, atau investasi mereka adalah salah satu latihan investigasi yang paling penting. Analisis ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas adalah ketersediaan untuk menjadi kas dari aset dan liabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan membayar kewajiban saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan peluang dan kesulitan. Gambaran komprehensif arus kas berasal dari laporan arus kas. Pertanyaan ini penting untuk dianalisis dan memberikan informasi untuk membantu pengguna menjawab pertanyaan seperti ini. Berapakah kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi? Pengeluaran apa yang dibuat dengan kas dari operasi? Bagaimana dividen dibayarkan saat perusahaan menghadapi kerugian operasi? Berasal dari mana sumber kas untuk pembayaran utang? Bagaimana meningkatkan investasi dibiayai? Berasal dari mana sumber kas untuk aset tetap baru? Mengapa kas lebih rendah ketika laba meningkat? Bagaimana penggunaan kas yang diterima dari pendanaan baru? Pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan aktivitas investasi yang merupakan aktivitas bisnis utama perusahaan. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, aktivitas yang berhubungan dengan laba perusahaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, sarana untuk memperoleh dan melepas aset non-kas. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Penyusunan laporan arus kas. Ada dua metode yang dapat diterima untuk melaporkan arus kas operasi. Yang pertama yaitu metode langsung dan langsung. Meskipun kedua metode menghasilkan hasil yang sama tapi formatnya berbeda. Pada metode tidak langsung, laba bersih disesuaikan untuk pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan dari metode ini adalah pengungkapan rekonsiliasi dari selisih antara laba neto dan arus kas operasi. Metode tidak langsung paling sering digunakan dalam praktik dan digunakan pada awal dalam mengilustrasikan penyusunan laporan arus kas. Metode ini menyesuaikan setiap pos pendapatan untuk akrual terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk operasi atau arus kas keluar. Format laporan arus kas menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dengan menggunakan cara yang sama. Perbedaannya hanya pada penyusunan arus kas neto dari operasi yang berbeda. Persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah perpaduan dari laporan laba rugi dan neraca. Laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas yang kemudian disesuaikan untuk kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi neraca untuk menghasilkan arus kas dari operasi serta kegiatan investasi dan pendanaan. Perhatikan dulu arus kas neto dari operasi. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Proses depresiasi atau amortisasi kemudian mengalokasikan biaya itu selama masa manfaatnya untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut.
Karena laporan arus kas berfokus pada arus kas, kita perlu menghilangkan biaya non-tunai yang diakui dalam perhitungan laba bersih sehingga menambah biaya penyusutan dan amortisasi. Kami juga menyesuaikan laba bersih untuk keuntungan atau kerugian pada penjualan aset dengan cara yang sama. Tujuan penyesuaian untuk memindahkan mereka keluar dari bagian operasi dari laporan arus kas. Setelah laba bersih telah disesuaikan untuk biaya penyusutan dan amortisasi dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, langkah terakhir dalam persiapan arus kas dari operasi adalah untuk memeriksa perubahan dalam aset lancar atau kewajiban. Di sini saya menyajikan contoh, yaitu bisa dilihat dari tampilan 7.1 dan 7.2. Informasi tambahan berikut tentang Gold untuk tahun 2 tersedia, yaitu 1. Perusahaan membeli truk selama setahun berjalan dengan biaya $30.000 yang dibiayai penuh oleh produsen. Yang kedua, itu sebuah truk dengan biaya $10.000 dan nilai buku neto $2.000 dijual selama tahun berjalan dengan harga $7.000. Tidak ada penjualan lain dari aset yang dapat disusutkan. Ketiga, itu dividen yang dibayarkan selama tahun kedua adalah $51.000. Laporan arus kas Gold bisa dilihat di dalam tampilan 7.3. Metode langsung. Metode langsung atau arus masuk keluar melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi. Pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi dari basis akrual kas. Metode langsung melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan dari aktivitas operasi. Ini menawarkan sebagian besar analisis format yang lebih baik dengan mudah menilai jumlah arus kas masuk dan keluar yang menjadi pertimbangan manajemen. Ketika perusahaan melaporkan menggunakan metode langsung, perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi laba neto ke arus kas dari operasi atau metode tidak langsung dalam suatu daftar secara terpisah. Mengubah dari metode tidak langsung ke metode langsung. Bagian menunjukkan cara mengubah arus kas dari operasi yang dilaporkan dengan menggunakan metode tidak langsung ke metode langsung. Kekurangan konversi ini tergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Metode konversi yang kami jelaskan cukup akurat untuk sebagian besar tujuan analitik. Konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung digambarkan dalam tampilan 7.4 menggunakan contoh dari Gold Corporation. Keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Yang pertama, tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Kedua, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Banyak pengguna laporan menganggap bunga yang dibayar sebagai arus kas keluar pendanaan serta bunga dividen yang diterima sebagai arus kas masuk investasi. Ketiga, pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Pengelompokan ini dapat mendistorsi analisis dari masing-masing ketiga aktivitas jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan dialokasikan pada aktivitas tersebut dengan cara yang tidak proporsional. Yang keempat, penghapusan laba atau rugi penjualan aset tetap sebelum pajak atau bukan setelah pajak atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Hal dikarenakan pajak yang terkait tidak dihapus, melainkan menyisakan total beban pajak dalam aktivitas operasi. Selanjutnya, menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Fungsi laporan laba rugi adalah mengukur profitabilitas perusahaan dalam suatu periode. Laporan laba rugi mencatat pendapatan pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadinya. Tidak ada laporan lain yang mengukur profitabilitas dengan cara lain. Namun, laporan laba rugi tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan arus kas keluar, maupun dampak operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia dalam laporan arus kas yang menyajikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara terpisah. Arus kas dari operasi merupakan pandangan yang lebih luas dari aktivitas operasi dibandingkan dengan laba neto. Harus diingat bahwa ukuran bersih, baik itu laba bersih maupun arus kas operasi, memiliki manfaat yang terbatas. Analisis arus kas.
Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan dana, analisis harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah penggantian aset dibiayai oleh dana eksternal atau internal? Kedua, apa sumber pendanaan untuk suatu ekspansi dan akuisisi bisnis? Ketiga, apakah perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal? 4. Apakah permintaan dan kesepakatan investasi yang dimiliki perusahaan? 5. Apakah persyaratan dan jenis-jenis pendanaan? 6. Apakah kebijakan manajerial atau seperti dividen sangat sensitif terhadap arus kas? Kesimpulan analisis arus kas. Kesimpulan analisis arus kas yaitu memungkinkan kita untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jika analisis meliputi periode waktu yang panjang, analisis tersebut dapat menghasilkan pandangan atas kesuksesan manajemen dalam bereaksi terhadap perubahan kondisi usaha dan kemampuan manajemen untuk menangkap kesempatan dan mengatasi kesulitan. Kesimpulan analisis arus kas meliputi di mana manajemen menggunakan sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, dari mana kas tambahan dihasilkan, dan di mana klaim atas perusahaan dikurangi. Kesimpulan juga terkait dengan penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Analisis juga mungkin kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Selanjutnya, analisis arus kas, pengukuran arus kas alternatif. Pengukuran ini memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan kembali penyusutan. Terkadang diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Kedua, beberapa mengartikan penambahan kembali penyusutan untuk mengindikasikan bahwa kas telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang tidaklah benar. Yang ketiga, laba neto ditambah penyusutan mengabaikan perubahan pada akun-akun model kerja yang terdiri dari sisa arus kas neto dari aktivitas operasi. Selanjutnya, kondisi perusahaan dan ekonomi. Penurunan arus kas bagi perusahaan yang gagal memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang berhasil. Berikut faktor-faktor pertanda krisis dan kekurangan kas saat ini dan masa mendatang termasuk penurunan utang usaha. Yang pertama, perusahaan yang gagal mengalami kekurangan kas karena melambatnya piutang dan perputaran persediaan, kerugian operasi, atau kombinasi dari faktor tersebut dan faktor lainnya. Kedua, perusahaan yang gagal dapat meningkatkan arus kas dengan mengurangi piutang dan persediaan, tetapi biasanya hal ini dilakukan dengan menurunkan layanan kepada pelanggan, lebih menekan laba. Selanjutnya, arus kas bebas. Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai definisi pasti arus kas bebas, berikut salah satu pengukuran arus kas bebas yang lebih berguna. Arus kas dari operasi. Yang pertama, pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif. Kedua, dividen saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran. Selanjutnya, arus kas sebagai validator. Yang pertama, fasilitas atau kelayakan pembiayaan pengeluaran modal. Kedua, sumber kas dari ekspansi pembiayaan. Ketiga, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau liabilitas versus ekuitas. Keempat, kebijakan dividen di masa depan. Kelima, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang. Keenam, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi. Ketujuh, praktik keuangan oleh manajemen. Kedelapan, kualitas laba. Selanjutnya, rasio arus kas khusus. Yang pertama, rasio kecukupan arus kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Rumusnya, jumlah kas dari operasi 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Selanjutnya, rasio reinvestasi kas merupakan ukuran atas presentasi investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rumusnya, arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain
dan modal. Selanjutnya, lampiran 7A, kertas kerja arus kas analitis. Lampiran ini menyediakan kertas kerja yang dapat digunakan untuk memudahkan konversi data keuangan ke format langsung, arus masuk sampai arus keluar, untuk arus kas dari operasi. Untuk mengonversi arus kas dari operasi dengan format tidak langsung menjadi format langsung yang secara analitis lebih berguna. Lampiran 7A.1 menunjukkan kertas kerja yang didesain untuk menyederhanakan konversi ini. Untuk penyusunan kertas kerja arus kas dari operasi penyajian langsung terdapat beberapa akun. Yang pertama, penerimaan kas dari operasi. Yang kedua, pengeluaran kas untuk operasi. Yang ketiga, perubahan aset operasi lancar dan liabilitas. Dan yang terakhir, dividen yang diterima, sehingga diperoleh total arus kas dari operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.